Baik, perkenalkan, saya sebagai dokter muda atas nama Madi Surya Darmawan akan menyampaikan materi tentang opioid pada manajemen nyeri dengan pembimbing yaitu Dr. Utara Hartawan, spesialis anestesi, ya, sumber materi dari materi kuliah oleh Dr. Utara sendiri. Pertama, opioid itu mengandung 20 jenis alkaloid. Dia berasal dari tanaman, ada juga yang dari sintetis. Kemudian opioid adalah semua zat baik natural dan sintetis yang memiliki sifat seperti morfin. Klasifikasi opioid itu ada sebagian besar ada 4 secara garis besar, yaitu yang pertama opiat dengan turunan dari pada opium, yaitu contohnya morfin, kodein, dan tebain. Kemudian yang kedua semisintetis, yaitu substitusi turunan dari morfin atau kodein. Yang contohnya hidromorfon, oksimorfon, dan levorpanol. Kemudian ada juga oksikodon, juga hidrokodon. Dan jenis lain dari semisintetis yaitu ada yang antagonis atau agonis, yaitu nalbufin, goterpanol, dan juga pentazokin. Kemudian ada partial agonis yaitu buprenorfin, dan juga yang terakhir ada antagonis yaitu naloxon dan juga naltrexone. Kemudian jenis ketiga ada yang sintetis, yaitu contohnya yang termasuk di sini adalah non-morfian, di mana secara garis besar dibagi menjadi 3 lagi, yaitu phenylpiperidine. Dan contohnya yaitu meperidine, fentanyl, sulfentanyl, alfentanyl, dan juga remifentanil. Kemudian ada contoh lain lagi dari yang sintetis, yaitu diphenylpropilamin, yaitu yang termasuk diantaranya adalah metadon, provoxifen, dan juga dextromethorphan. Dan juga ada yang kompleks analgesik, yaitu tramadol dan juga tapentadol. Dan terakhir ada endogenous opioid, yaitu contohnya enkephalin, endorfin, dan juga dinorfin. Kemudian reseptor dari opioid pada tubuh kita sendiri yaitu secara besar ada 4. Pertama ada reseptor delta, kappa, mu, dan juga nociceptin reseptor. Pada reseptor delta itu lokasinya banyak di otak, di pontinuklei, amigdala, olfaktori bulbus, dan juga di cortex. Fungsinya sebagai analgesik, antidepresan efek, dan juga physical dependence. Kemudian reseptor kappa lokasinya banyak di otak dan juga di spinal cord. Pada otak yaitu bagiannya yaitu di hipotalamus, periaqueductal gray, dan juga claustrum. Kemudian di spinal cord yaitu substantia gelatinosa. Fungsinya adalah spinal analgesik, sedasi, miosis, inhibisi dari ADH, pelepasan ADH. Kemudian reseptor mu banyak di otak, substansi di spinal cord, dan juga di gastrointestinal tract. Pada otak yaitu banyak terdapat pada korteks, thalamus, striosome, dan juga periaqueductal gray. Ada spinal cord di substantia gelatinosa. Reseptor mu ini dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya, yaitu mu1, mu2, dan mu3. Dapat dilihat di sini masing-masing dari fungsi reseptor mu tersebut. Kemudian pada nociception reseptor yaitu ada di brain dan juga di thalamus. Di brain sendiri yaitu ada cortex, amigdala, hippocampus, serta nuklei, dan juga habenula. Berikut adalah reseptor opioidnya, yaitu mu reseptor, kappa reseptor, dan juga delta reseptor. Dengan analgesik yaitu mu banyak ada di supraspinal dan juga spinal. Kemudian pada kappa yaitu supraspinal dan spinal. Kemudian pada delta yaitu supraspinal, spinal, dan juga modulated mu receptor activity. Kemudian pada
efek kardiovaskulernya dia menyebabkan bradikardi. Pada reseptor mu dia menyebabkan bradikardi, kemudian bisa menyebabkan depresi pada respirasi, dan juga pada CNS dia menyebabkan euforia, sedasi, prolaktin rilis, juga hipotermi, katalepsi, dan lain sebagainya. Kemudian pada pupil, reseptor mu dapat menyebabkan miosis, dan juga gastrointestinal yang menyebabkan inhibisi dari peristaltik dan juga mual muntah. Kemudian dapat dibaca lagi di sini yaitu efek-efek dari reseptor sendiri tergantung opioidnya. Kemudian ini adalah tempat kerja opioid pada jalur nyirinya, di mana pada nociceptor yaitu ada 4 fase: transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Di mana di sini adalah tempat-tempat dari masing-masing opioid, yaitu pada transduksi dia ada, di transmisi juga ada, modulasi ada, di persepsi juga ada. Jadi semua tempat pada jalur reseptor opioid dapat berperan. Kemudian lokasi reseptor opioidnya tadi bahas, di mana yang paling banyak yaitu pada korteks yaitu reseptor kappa, kemudian limbic system, reseptor mu, kemudian brainstem yaitu mu reseptor, kemudian di nocisensoris yaitu mu juga, dan di spinal cord yaitu mu. Jadi yang paling banyak di anggota tubuh kita yaitu reseptor mu. Mekanisme aksi opioid itu sendiri berikatan dengan protein G pada reseptor opioid yang tersebar luas di seluruh sistem saraf pusat, sistem perifer, dan juga jaringan lain. Lokasi pada sistem saraf pusat berhubungan dengan proses afektif dan persepsi, termasuk korteks, talamus, amigdala, limbik, midbrain, dan juga medula spinalis. Opioid tidak terkonsentrasi pada korteks somatosensori yang penting untuk lokasi nyerinya. Dan lokasi pada sistem saraf tepi termasuk di plexus mesentericus pada GIT dan juga saraf aferen. Selain itu, reseptor ini dapat di paru dan sendi. Reseptor presinaptik termasuk eksilatorik dan inhibitorik, di mana reseptor postsinaptik hanya berperan sebagai inhibisi. Di mekanisme aksi opioid yaitu dapat berikatan dengan reseptor presinaps dan juga postinaps. Ikatan opioid pada bagian presinaps dari reseptor opioid menurunkan aktivitas adenilat siklase yang menginhibisi kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan mata listrik, dan juga menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan juga substansi. Dengan ikatan reseptor opioid pada reseptor postinaps dapat menyebabkan peningkatan keluar dari kalium, hiperpolarisasi, dan juga penurunan neurotransmisi. Kemudian farmakodinamik dari opioid, yaitu apa yang dilakukan dari opioid ini pada tubuh kita. Jadi sistem saraf pusat yaitu dia berperan sebagai analgesia spinal, supraspinal, kemudian menurunkan CMRO, CBF, dan juga intracranial pressure. Mendapat berperan sebagai sedasi, euforia, halusinasi, dia menurunkan ambang kejang, dia menurunkan frekuensi EEG, dan juga toleransi, physical dependence, dan juga withdrawal syndrome. Pada respirasi, dia pengaruh langsung pada medula, dia menurunkan respon ventilasi pada hiperkardia dan juga hipoksia, juga menekan refleks batuk, juga bronkospasme ketika histamin rilis. Kemudian juga meperidin memiliki sifat antihistamin. Pada kardiovaskular itu menurunkan heart rate melalui stimulasi vagal. Kemudian pada meperidin terdapat atropine-like effect yang meningkatkan heart rate. Kemudian inhibisi dari vasomotor center, maka dia mengumpulkan refleks simpatis, pelepasan histamin, menimbulkan vasodilatasi. Kemudian meperidin mempunyai quinidine-like action, menurunkan ekstasi miokardial, namun pada dosis besar menurunkan kontraktilitas miokardium.
Juga yang terakhir pada gastrointestinal, yaitu dia dapat menyebabkan mual muntah karena stimulasi dopamin, CTZ, dan juga area vestibular. Dia dapat menurunkan peristaltik menjadi kembung. Kemudian pada morfin menyebabkan spasme sphincter OD. Kemudian miperidin menyebabkan relaksasi sphincter renal gastrointestinal. Ada lagi yaitu pada urogenital dan juga muskuloskeletal. Pada urogenital yaitu morfin menyebabkan spasme ureter dan juga bladder sphincter. Dia menyebabkan juga miperidin, yaitu menyebabkan relaksasi sphincter daerah renal. Juga pada muskuloskeletal yaitu fentanyl dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi. Juga histamine release menyebabkan warm and flat sensation. Juga miosis karena stimulasi nukleus Edinger-Westphal pada saraf oculomotor. Hipotermi karena menurunnya metabolic rate dan juga vasodilatasi, tonus otot menurun, dan juga terganggunya termoregulasi. Pada kehamilan memiliki efek, dia dapat menembus sawah plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi nafas pada jalur uterus. Kemudian pada endokrin dan juga imunitas menekan ACTH, LH, FSH sehingga menyebabkan infertilitas. Menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit. Kemudian yang dilakukan dari tubuh kita pada opioid ini. Dari yang pertama yaitu absorpsi, distribusi, kemudian metabolisme dan juga ekskresi. Pada absorpsi sangat tergantung pada rute pemberiannya, yaitu oral, transdermal, subkutan, intravena, intramuskular, dan juga neurofasial. Kemudian high fast metabolisme pada morfin itu codein dan juga oxycodone, dia low FPM. Kemudian distribusinya itu pada lipid solubility, dia high, kemudian early onset. Ionized fraction less lipid soluble, juga dia non-ionized fraction more lipid soluble. Kemudian pada pKa-nya semakin rendah pKa maka dia akan semakin tinggi bentuk non-ionized-nya, dan juga akan menyebabkan semakin besar membran permeabilitasnya, dan juga onsetnya menjadi lebih cepat. Kemudian pada metabolisme dan juga pada ekskresi, morfin dan turunannya di metabolisme di hati menjadi morfin 3-glucuronide dan juga morfin 6-glucuronide. Nah, yang memiliki lebih poten dan juga durasinya lebih lama. Kemudian di metabolisme di hati oleh sitokrom menjadi morfin dan juga menjadi antitussive yang menurun, dan juga analgesiknya meningkat. Di mana miperidin di metabolisme di hati menjadi norpetidin menyebabkan kejang. Kemudian ekskresi terutama melalui ginjal, itu hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Yang hati-hati juga pemberian pada waktu lama dapat menyebabkan efek samping. Kemudian ini adalah farmakokinetik dari opioid sendiri, di mana tergantung dari jenis-jenisnya, yaitu morfin, miperidin, fentanyl, sulfentanyl, alfentanyl, dan juga remifentanil. Di sini ada dari pK-nya, kemudian pH-nya, protein binding-nya, clearance-nya, volume distribution, dan juga lain sebagainya dapat dilihat pada tabel ini. Ini juga farmakokinetik opioidnya, di mana di sini dijelaskan half-life-nya dan juga onset-nya serta duration of analgesik-nya. Kemudian pengertian nyeri itu sendiri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan, atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Nah, pada nyeri kita tidak dapat lepas dari nociception, yaitu proses pengantaran nyeri dari transduksi, kemudian transmisi, modulasi, dan juga persepsi sampai di otak, baru dibaca sebagai rasa nyeri itu sendiri. Nah, pada nociception itu sendiri ada tempat-tempat di mana
analgesik atau opioid itu bekerja, yaitu pada nociception terminal di sini pada titik merah, yaitu di sana bekerja NSAID, opioid dan juga tramadol. Kemudian biru yaitu topical anestesi, kemudian hijau acetaminophen, opioid dan tramadol di sini. Kemudian kuning di sini yaitu opioid, tramadol dan juga tricyclic SNRI. Kemudian yang terakhir yaitu antikonvulsan, gabapentin dan juga NMDA antagonis non opioid itu dapat bekerja di sini. Penanganan nyeri akut berdasarkan WFSA. Jadi yang pertama kita berikan strong opioid dengan injeksi lokal anestesi, kemudian dilanjutkan dengan opioid dengan oral untuk menurunkan, kemudian dosisnya diturunkan sebagai penurun rasa sakit juga, penurun nyeri. Kemudian baru diberikan aspirin dan juga NSAID. Kemudian menurut WHO, di mana di sini itu kita kenal dengan WHO Strict Analgesic Strep Leader dengan dibagi yaitu nyeri akut dan juga nyeri kroniknya. Kemudian untuk evaluasi nyeri, kita tentukan jenis terapi nyeri yang akan diberikan. Kemudian untuk mengevaluasi hasil terapi nyeri, yaitu umumnya menggunakan skala nyeri, yaitu seperti VAS, yaitu Visual Analog Scale, atau yang lainnya dapat menggunakan Numerical Rating Scale atau Wong-Baker dan sebagainya. VAS yaitu dibagi jadi 3 kriteria, nyeri ringan, nyeri sedang, dan juga nyeri berat. Kemudian hasil pengukuran VAS digunakan untuk terapi nyeri sesuai kriteria WFSA ataupun WHO. Ini adalah Wong-Baker, di mana pasien menentukan sendiri atau kita mencocokkan ekspresi dari pasien. Kemudian ini numerical rating scale. Kemudian ini adalah sekedar yaitu intensitas nyeri pasca bedah, di mana di sini jenis pembedahannya dapat dilihat pada kolom kiri dan juga intensitas dari nyerinya dapat dilihat pada kolom kanan. Ini penting untuk sebagai kita ketahui penanganan dari nyeri itu sendiri yang berdasarkan pada WHO tadi dan juga WFSA tadi. Kita dapat memberikan tergantung dari skala nyerinya apakah mild, moderate, atau severe. Manajemen nyeri akut yaitu dengan terapi farmakologi berupa opioid dan juga adjuvan secara parenteral atau internal. Terapi opioid yang paling disarankan menggunakan PCA, yaitu Patient Control Analgesic, namun tidak semua rumah sakit memiliki alat tersebut. Opioid dapat diberikan secara kontinu dengan pengawasan akut pain service dan dengan regional atau lokal anestesi. Terapi non-farmakologi misalnya TENS, akupunktur, aeroterapi, dan nyeri akut pasca bedah termasuk vital sign yang kelima. Penggunaan opioid post operasi sebagai preventif analgesik. Cara pemberian opioid pada terapi nyeri. Yang pertama, individual dose by gradual escalation until development of adequate analgesic or intolerable and management side effect. Kemudian around clock dosing. Kemudian as needed, dosing for dose finding for rescue dose. Dan juga model pemberian di atas dimaksudkan supaya kadar obat tidak di bawah dari MEAC, yaitu minimum effective analgesic concentration, dan juga tidak berada jauh dari MEAC itu sendiri. Dan saat ini PCA dipercaya sebagai cara untuk menjaga MEAC yang terbaik. Menggunakan multimodal analgesik untuk mengurangi dosis dan juga efek samping dari opioid. Penting yaitu dosis opioid intravena. Mana motif dosisnya yaitu 5-6 mg dan dosis 0,3
3 mg per kilogram 3-4 jam. Fentanyl 1-4 mikrogram per kilo per hari dengan intermittent dose-nya 0,5-1,5 gram. Hidromorfon yaitu 1-8 mikrogram per kilogram per hari dengan intermittent dose yaitu 0,2-1 mg per 2-3 jam. Nitidin dengan continuous dose-nya tidak disarankan, dan juga intermittent dose-nya 0,75 mg per kilogram per 3 jam. Protokol pemberian opioid continuous yaitu tapering dan discontinuous pada opioid infusion. Perintah dosis harus jelas, menggunakan syringe pump, penyesuaian dosis untuk pasien yang memiliki kelainan heparanginjal. Perhatikan obat lain yang memiliki sifat sedasi, dan juga opioid oral diberikan setelah opioid IV selesai. Kemudian setiap pasien terpasang pulse oximetry dan juga menggunakan analgesik adjuvan. Untuk breakthrough pain-nya, kita menggunakan opioid pada syringe pump yang sama. Lakukan pencatatan terhadap dosis yang diberikan, dan juga bila perlu dilakukan eskalasi dosis dengan rate of escalation tergantung derajat nyeri. Naikkan 30-50% from mild to moderate pain, dan juga 50-100% untuk severe pain. Dan untuk tapering dan discontinue opioid infusion yaitu transisi dilakukan setelah pasien bisa makan dan nyeri sudah berkurang. Menurunkan rate infusion pump perlu dilakukan apabila menggunakan opioid continue lebih dari 5 hari. Penurunan infusion rate by 25% per hari menggunakan incidence dari withdrawal effect. Mengurangi incidence dari withdrawal effect. Dan oral opioid dimulai bersamaan dengan penurunan infusion rate. Observasi dan penyesuaian dosis dilakukan selama transisi. Conversion to oral opioid yaitu setelah conversion dari IV ke per oral dose dipertimbangkan untuk penurunan per oral dose sekitar 20-30%. Konversi IV ke oral dose hanya perkiraan sehingga perlu dilakukan monitoring dan juga penyesuaian dosis. Ini adalah conversion table-nya yaitu dari parenteral ke oralnya. Berikut adalah contoh-contoh opioidnya. Kemudian dari opioid overdose manajemennya kita mengetahui sign dari opioid overdose yaitu hipoventilasi dengan concerning symptom of sign yaitu malignant arrhythmia, kemudian agitasi atau undesired deep unconsciousness. Kemudian kita berikan back mask ventilation dengan kita berikan 0,04 mg IV naloxone. Kemudian reassess sekitar 2-3 menit. Jika respon adekuat, lanjutkan dengan pemberian 0,04 mg naloxone. Reassess lagi 2-3 menit. Jika inadekuat lagi, lanjutkan lagi setting. Lanjutkan dengan memberikan 0,08 mg IV naloxone. Lanjutkan reassess dan juga doubling naloxone dosisnya yaitu sampai dia adekuat respon. Biasanya maksimal dosisnya kurang dari 2 mg. Kalau sudah dia sampai responnya adekuat yaitu tetap observasi pasien sekitar sampai 1,5 jam kemudian, yaitu 90 menit kemudian. Kalau tidak membaik, discussion regarding goals of care, kemudian need of endotracheal intubation dan juga transfer ke ICU. Sekian dari opioid saya. Terima kasih sudah nonton.